Oke, semuanya selamat malam. Sekarang Bunda akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Bedanya sekarang ada Bundanya bersama clip on. Ya, eksis dulu. Oke, kita langsung aja ya. Sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah. Kita masuk ke biologi-biologian. Yang mana kita tahu kalau darah itu atau sistem peredaran darah itu terdapat darah, pembuluh darah itu sendiri, sama nanti juga ada jantung ya. Sama tentang sistem gimana sih darah itu bisa ngalir teh ke mana wae gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sini, yaitu tentang karakteristik dari sel-sel darah ya. Sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui, kalau sel darah itu ada dibagi 3 ya. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Nah, eritrosit itu adalah sel darah merah, leukosit itu adalah sel darah putih, trombosit itu adalah keping darah. Diingat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang jumlah dari eritrosit. Nah, jumlah dari eritrosit sebenarnya dari berbagai macam sumber itu beda-beda. Ya, namun dari apa yang sudah Bunda ajarkan, kita samakan saja ya. Dia ada di angka 4 sampai 6 juta sel per milimeter kubik. Terus kalau misalkan leukosit itu ada di angka 5 sampai 10 ribu. Terus kalau trombosit itu ada di angka 200 sampai 300 ribu per milimeter kubik ya. Sehingga kalau misalkan kurang atau kelebihan dari ini, ada sebuah penyakit gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke bentuk. Bentuk dari eritrosit itu apa? Bikonkav. Maksudnya bikonkav itu cekung salah satunya ya. Salah satu sisinya itu cekung. Terus kalau leukosit itu tidak beraturan. Oke, tidak beraturan. Tapi dia punya sel ya, dia punya inti sel. Kalau keping darah juga sama, tidak tetap atau tidak beraturan ya, sama saja gitu. Tapi dia tidak punya inti sel. Terus kalau tempat produksinya itu kalau misalkan eritrosit dia di sumsum merah ya, sumsum merah. Tapi kalau misalkan yang leukosit itu dia di sumsum tulang juga, tapi ditambah limfa, jaringan limfa. Terus kalau trombosit dia mah di produksinya itu di sumsum tulang belakang gitu ya, di sumsum tulang belakang. Nah, sekarang masuk ke fungsi dari sel darah merah. Yang pertama, dia itu untuk mengedarkan oksigen dan CO2 ya ke seluruh tubuh gitu. Selain itu dia juga untuk mengedarkan sari-sari makanan. Jadi dalam proses membantu dalam proses sistem pencernaan juga ya. Dan sebagainya. Kalian bisa cari lagi apa yang sudah Bunda ajarkan ya. Terus kalau sel darah putih utamanya dia untuk membunuh kuman penyakit. Oke. Terus kalau trombosit dia untuk pembekuan darah. Nah, di sini akan Bunda tambahkan satu poin lagi, yaitu penyakit ya guys. Penyakit. Kalau misalkan seseorang eritrositnya itu kurang atau lebih dari 4 sampai 6 juta ini, maka otomatis orang tersebut dapat terjangkit sebab penyakit. Sesungguhnya kalau kekurangan itu ada anemia. Kalau di sel darah putih, kalau misalkan kekurangan itu leukositosis ya. Terus kalau yang kelebihan itu leukopenia. Kalian bisa searching lagi, bisi Bunda kebalik ya. Ingat, leukemia itu bukan penyakit darah dari leukosit, tapi dia mah kanker darah. Tapi yang diserangnya itu memang di leukosit. Terus kalau trombosit itu apabila dia kekurangan, misalkan kadar jumlah trombositnya itu ada di 70 ribu, berarti kurang kan? Nah, berarti dia punya penyakit hemofilia alias penyakit yang susah
beku darahnya gitu ya guys. Lanjut, sekarang kita masuk ke pembuluh darah. Oh, tapi sebelum itu kita harus bahas dulu tentang pembekuan darah ya. Gimana sih proses pembekuan darah? Pertama, trombosit pecah. Saat luka, trombosit itu pasti pecah. Trombositnya pecah. Nah, saat trombosit pecah, dia mengeluarkan enzim yang namanya enzim trombokinase. Ya. Nah, si enzim trombokinase ini akan memicu pengeluaran enzim protombin. Nah, si enzim protombin ini akan berubah menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium plus vitamin K. Nah, si enzim trombin ini akan memicu perubahan dari fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, kalau ini sudah terjadi, sudah terbentuk si benang fibrin, lukanya akan tertutup. Seperti itu. Diingat ya semuanya ya. Jadi trombosit pecah, trombokinase berubah jadi protombin, lalu diubah menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K, lalu berubah jadi fibrinogen dan jadi fibrin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari pembuluh darah ya guys. Nah, sesuai yang sudah kita ketahui, kalau pembuluh darah itu kan ada pembuluh darah arteri. Ada pembuluh darah arteri sama ada pembuluh darah vena. Kalau pembuluh darah arteri, oh ya, dan ada satu lagi pembuluh darah kapiler. Namun di sini gak akan bahas karena pembuluh darah kapiler gak terlalu urgent ya, sangat sedikit sekali. Oke, sekarang kalau arteri itu gimana sih alirannya? Dia itu keluar dari jantung, ya. Tapi kalau vena berarti kebalikannya, berarti masuk ke jantung, gitu. Terus denyutnya. Nah, kalau denyut dari pembuluh darah itu gimana? Terasa ya guys. Ini sudah pernah kita lakukan kemarin saat kalian lari-lari itu di lapangan, itu kalian sedang mencoba merasakan arteri ya. Tapi kalau vena itu tidak terasa. Ya. Setelah itu dinding pembuluhnya gimana? Dinding pembuluhnya kalau arteri itu tebal, kuat ya, dan elastis. Kalau vena gimana? Kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Jumlah katup. Nah, kalau arteri itu jumlah katupnya cuma 1 ya, cuma ada di luar jantung doang. Tapi kalau vena itu ada banyak dan tersebar di sepanjang pembuluh. Di sepanjang pembuluh. Lokasinya di mana kalau arteri? Arteri itu lokasinya jauh dari permukaan tubuh, permukaan kulit maksudnya. Permukaan tubuh. Kalau vena itu dekat dengan permukaan tubuh. Ya. Permukaan tubuh. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke struktur jantung. Oke, di sini Bunda akan